Kalian tahu nggak kalau dulu ada sosok wartawan dan novelis Indonesia yang justru dipenjara oleh pemerintahnya sendiri. Kenapa tuh? Karena sikap kritisnya sebagai jurnalis dan pemimpin redaksi Surat Kabar Indonesia Raya. Sikap ini dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maheru Jidan Kusuma, yang akan membahas tentang biografi seorang jurnalis yang bernama Mochtar Lubis. Lahir pada 7 Maret 1922 di kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama asli Mochtar Lubis. Lalu, ayah yang bernama Marah Husin dan ibu bernama Siti Madinah Nasution. Dan dari sumber yang kudapat, ayah dari Mochtar Lubis adalah sosok penting dari suku Mandailing dan memiliki latar belakang keluarga yang terpandang. Beliau sendiri tumbuh dalam keluarga yang terpandang dan terbelajar di lingkungan keluarga Batak Mandailing. Singkat cerita, ia kemudian bersekolah di tempat bernama Hollands Inland School di Sungai Penuh, Kerinci. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Ekonomi Partikelir di Kayu Tanam. Di sekolah itu, ia mulai memunculkan semangat kemerdekaan dan kemudian mulai belajar politik, sosial, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Karir Mochtar Lubis. Di dunia jurnalistik, Mochtar Lubis dikenal sebagai wartawan senior yang kritis dan berani. Kiprahnya dimulai sejak masa pendudukan Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia. Ia turut berkontribusi dalam dunia pers. Kantor Berita Antara. Setelah proklamasi, Mochtar Lubis bergabung sebagai reporter di kantor berita ini. Karena kemampuannya berbahasa Inggris, ia sering menjadi penghubung bagi koresponden asing. Harian Indonesia Raya. Pada tahun 1949, ia bersama Hasyim Mahdan mendirikan harian ini dan menjabat sebagai pemimpin redaksi. Harian ini beberapa kali dibredel karena laporan kritisnya terhadap pemerintah, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Wartawan perang. Pada tahun 1950, ia meliput perang Korea dan dikenal sebagai koresponden perang. Investigasi kasus korupsi. Ia pernah melakukan investigasi terkait korupsi di Pertamina pada awal Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Ibnu Sutowo. Keterlibatan internasional. Ia aktif dalam berbagai organisasi pers seperti Press Foundation of Asia dan International Association for Cultural Freedom. Di dunia sastra. Di luar jurnalistik, Mochtar Lubis juga merupakan sastrawan terkemuka yang karya-karyanya banyak mengangkat isu sosial dan politik. Majalah Horizon. Bersama beberapa sastrawan lain, ia mendirikan majalah sastra ini pada tahun 1966. Karya sastra terkenal. Beberapa novelnya yang terkenal antara lain Jalan Tak Ada Ujung tahun 1952, Harimau tahun 1975. Yayasan Obor Indonesia. Pada tahun 1978, ia mendirikan yayasan ini untuk menerbitkan buku-buku bermutu dan menyebarkan pengetahuan, aktivisme, dan perlawanan. Mochtar Lubis beberapa kali dipenjara karena pandangannya yang kritis terhadap pemerintah. Di penjara Orde Lama. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia dijebloskan ke penjara selama hampir 9 tahun. Ditahan Orde Baru. Setelah peristiwa Malari pada 1974, ia kembali ditahan dan Harian Indonesia Raya kembali dibredel. Aktivis HAM. Ia terlibat dalam pendirian Komite Indonesia untuk penyelidikan pembunuhan dan penghilangan orang Kontras pada tahun 1998. Penghargaan dan pengakuan. Atas kontribusinya, ia menerima berbagai penghargaan. Penghargaan Ramon Magsaysay. Ia menerima penghargaan bergengsi ini untuk kategori jurnalisme dan kesusastraan pada tahun 1958. Golden Pen of Freedom Award.
Penghargaan dari World Association of Newspapers ini diterimanya pada tahun 1967. Pengakuan pahlawan pers pada tahun 2000, International Press Institute menobatkan sebagai salah satu dari 50 pahlawan kebebasan pers dunia. Tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2004. Beberapa bulan setelah ia wafat di tahun 2 Juli 2004. I told to my colleagues there, the international press people, that there were leaders in Asia and Africa who grew impatient with the pace of economic reconstruction in their countries, and now we're talking about abolishing freedom of expression in favor of freedom from hunger. I told them that I completely didn't agree